yang meja wajib ya. Para senior, junior, dan kolega saya, sesama kita orang Buton, saya mengucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengawali acara halal bil halal kita di pagi hari ini, izinkan kami untuk memberikan sedikit gambaran tentang kerukunan keluarga Buton. Jadi sebenarnya kerukunan keluarga Buton ini sudah ada jauh sebelum dari sekarang. Para senior-senior kita, para sesepuh orang Buton di Makassar itu sudah membangun kerukunan keluarga ini puluhan tahun yang lalu. Seluruh kabupaten yang merupakan ex-Kesultanan Buton. Jadi bekas Kesultanan Buton, seluruh kabupaten yang ada di dalamnya, yang meliputi atau mencakup pertama adalah Kabupaten Wakatobi. Wakatobi sendiri ada Wanci, Kalidupa, Kumia, dan Binompo. Kemudian Kabupaten Buton sendiri, kemudian Kota Bau-Bau, kemudian ada Kabupaten Buton Utara, kemudian ada Kabupaten Buton Selatan, ada Kabupaten Buton Tengah, dan kemudian ada Kabupaten Bombana. Itulah cakupan untuk kita kerukunan keluarga Buton.
sepatah kata sambutan dari Ketua Umum Perukunan Keluarga Buton, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sumbangan Baja PhD. Kepada Prof disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'd. Yang terhormat para sepuh kita yang hari ini hadir bersama kita, sepuh keluarga Buton KKIB, ini diurus oleh teman-teman, kawan-kawan yang muda. Salam dan salawat kita sampaikan kepada kita Nabiullah Muhammad SAW, sosok yang selalu jadi panutan bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas kita semua atas peluangan waktunya untuk datang di sini, kita bertemu, saling bersapa dan juga saling bertukar nomor, karena salah satu esensi daripada kerukunan keluarga ini seperti ini adalah silaturahim. Kita ini adalah kelompok masyarakat yang hidup di negeri orang, yang tentunya yang paling utama bagi kita itu adalah bagaimana kita terus menjalin persatuan, sebagaimana tema Alhamdulillah kali ini. Jadi persatuan itu sangat perlu, dan meskipun kita ini telah terpisah-pisah oleh proses administrasi negara yang telah memisahkan Buton ini ke dalam beberapa bagian-bagian. Sekarang ini sudah banyak sekali kabupaten yang masing-masing kabupaten ini memiliki pemerintahan sendiri dan juga kelompok-kelompok masyarakat sendiri, himpunan mahasiswa sendiri, himpunan-himpunan kekerabatan sendiri. Tapi kita selalu yakin bahwa dari sekian kabupaten kota yang sudah terpisah-pisah karena administrasi ini, tetap merupakan satu kesatuan, yaitu Buton. Jadi kalau kita sebut Buton ini di mana-mana, ya selalu mereka mengatakan sendiri bahwa saya ini orang Buton. Jadi suatu kebanggaan. Kita selalu mengatakan di mana-mana bahwa kita ini adalah orang Buton, dan memang telah terbukti orang Buton itu selalu eksis di mana-mana. Saya akhirnya selalu berpikir, apa yang membuat orang Buton ini selalu bisa eksis di mana-mana? Kalau kita lihat, kita punya sepuh senior-senior ini kan mantan-mantan pejabat di mana-mana. Mereka ini diterima di berbagai macam instansi, di macam-macam daerah yang berbeda-beda, dengan budaya yang juga berbeda-beda. Yang saya lihat selama ini bahwa orang Buton itu di samping falsafah yang kita pegang di daerah kita, ya, pemahaman siaka dan seterusnya itu, tapi pada saat kita di negeri orang, kalau saya lihat ada kemampuannya untuk mengadaptasikan diri di mana dia berada. Dan dari teori sosiologi saya kira itu memang seperti itu. Bahkan kalau teori dari Alfred Wallace, ya, itu dia mengatakan bahwa spesies yang bisa lestari atau sustainable itu adalah spesies yang bisa selalu mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan di mana dia berada. Jadi sekarang ini banyak sekali anak-anak Buton itu yang menonjol di mana-mana. Saya sebut di Unhas saja, di Unhas itu cukup banyak generasi-generasi yang pada saat dia berada di sana, kebutonannya dia tetap bawa, dia selalu mengaku dia orang Buton, tidak hilang itu. Tapi di sisi lain dia bisa mengadaptasikan dirinya
terhadap lingkungan dia berada. Saya mengalami baru-baru pada saat di Unhas itu suatu komunitas yang multi etnis betul. Di sana masyarakatnya cukup maju. Kita kemarin belum berhasil untuk menjadi Unhas nomor 1, tapi saya merasa peran kita orang Buton itu juga cukup besar dalam, dan itu juga diakui oleh para tokoh di Unhas. Saya menulis di buku saya itu yang Buton Raya The Sleeping Giant, itu beredar di mana-mana. Itu bahkan waktu saya sampai ke Jakarta, ketua DPD ketemu saya waktu itu masih dalam rangka pencalonan macam-macam ini. Dia mengatakan, Prof, saya sudah baca itu bukunya. Nampaknya buku itu dihadiahkan oleh tokoh-tokoh Buton pada saat beliau berkunjung ke sana. Dan dia baca. Salah satu keunggulan anak-anak Buton ini bahwa dia cerdas. Profesor Arifin Salatang pada saat beliau masih aktif, beliau ini ahli budaya pesisir, ahli kebudayaan maritim masyarakat pesisir. Dia mengatakan bahwa saya ini punya pengalaman selama ini, saya melihat mahasiswa, bahkan anak-anak Buton yang saya dekat dengan mereka itu, kalau saya lihat anak-anak Buton kalau masuk di suatu sekolah itu pasti mereka itu ranking, dapat ranking di sana itu. Bahkan dia itu pernah melakukan studi tentang 2 hal. Yang pertama, ini anak-anak ini apa makanannya? Saya jawab langsung kepada Prof. Arifin Salatang, tidak usah ada studi jauh-jauh itu kalau begitu. Saya langsung jawab sekarang, makanannya itu apa? Ya, makanan kita ini kan bukan makanan yang sekarang makanan-makanan di Eropa yang sekarang pakai Gojek itu yang tiba-tiba datang. Gak tahu apa itu dia punya apa campuran-campuran itu. Makanan kita itu simple. Orang Buton itu makanannya sangat simple. Ikan itu tanpa bumbu, tapi enak sekali. Ikan tanpa bumbu, kemudian ya kasoami dan lain-lain itu nampaknya membuat orang Buton itu kuat dan bertahan. Jadi tidak usah ada studinya itu, Prof. Saya bilang studi saja yang lain. Ini kita punya orang tua di sini. Jadi beliau ini dulu waktu kita datang di Makassar ini, beliau lah yang 1-2 poin lagi ingin saya sampaikan kepada pesan beliau ini, beliau berdua ini, bahwa Pak Prof, kalau bisa segera nanti ketemu Pak Laipi dan Pak Yarmin dan kawan-kawan untuk bicarakan kuburan. Jadi ini ada kuburan yang memang ditinggalkan oleh suku kita, cukup luas. Tadi ada informasi dari Pak Wahid, itu luasnya sekitar 50 kali 50, berarti 1/4 hektar itu, cukup luas itu, Bu ya. Jadi nanti kami pengurus ini nanti akan datang bertemu, meminta arahan dari orang tua kita Pak Laipi dan juga beberapa arisan juga, saya kira Pura Satongka dan beberapa arisan lain yang selama ini mengadakan ini kuburan. Saya kira kita ini perlu merawat itu kuburan secara bersama-sama, karena komunitas-komunitas di mana di kota-kota yang ada, terutama di Makassar ini, mereka punya kuburan tersendiri ya, sehingga keluarga-keluarga kita itu bisa terlayani di sana untuk masa depan kita ya, rumah terakhir kita nanti di situ, dan ini harus dirawat. Jadi nanti kita akan ke rumah Pak Laipi, kemarin sudah bicara sama Pak Yarmin juga. Poin yang terakhir, ini momen silaturahim, momen halal bihalal, atas nama keluarga besar kita, atas nama pribadi juga kami pengurus ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin
Insya Allah nanti acara-acara kita ini kita akan lanjutkan terus. Kemarin agak sedikit mandek karena 2 tahun ini. 2 tahun ini kita berada di masa pandemi, sehingga kita hanya ketemu aja lewat grup KKIB itu, yang di situ aja kita berkomunikasi. Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Banyak sekali acara-acara yang sudah dalam gagasan para pengurus ini. Silaturahim seperti ini tentu saja akan lebih terus-menerus kita lakukan, dan juga mungkin akan ada forum-forum ilmiah yang akan kita lakukan nanti, karena masyarakat orang Buton ini di sini, orang Buton ini banyak, kalau kita lihat ini betul-betul masyarakat ilmiah, dosen, guru, kemudian juga kerja di mana-mana, di kantor, di polisian, di TNI. Jadi sehingga diskusi-diskusi tentang kampung kita, tentang Buton itu selalu hangat saja rasanya, dan banyak dari kita-kita ini cukup membantu pemerintah kita, baik pemerintah Sulawesi Tenggara secara keseluruhan maupun pemerintah di Buton secara umum. Saya kira itu dari kami, dan marilah kita nanti sama-sama mendengarkan hikmah halal halal yang akan dibawakan oleh saudara kita, Profesor muda ini, Profesor Asarudin. Saya kira demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke acara inti kita pada siang hari ini. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, karena ini adalah acara halal bihalal. Halal bihalal itu ada 2 kata yang dikenal ini. Tradisi halal bihalal hanya ada di Indonesia. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah baca tulisan saya beberapa waktu yang lalu. Kalau saya tidak salah, pas setelah Idul Fitri, saya tulis halal bihalal. Tradisi ini hanya ada di Indonesia. Walaupun hanya ada di Indonesia, tapi ini tidak bertentangan dengan tradisi dan juga dengan ajaran keislaman. Dan acara halal bihalal dari segi hukum, ini Prof. Sabri Samin, pakar hukum, biasanya dihadapkan yang kata haram. Ya, kita dalam Islam ada kata yang haram, ada yang wajib, ada yang haram, sunnah, mubah, dan makruh. Dan biasanya umat Islam kadang terlalu mudah mengucapkan kata-kata haram. Biasanya haram ini kita rangkaikan dengan makanan. Ini istri Pak Ruslan Lane, Bu Andi Uci, biasanya kami sama-sama menguji di Kesmas, termasuk Pak Ruslan juga bisa ketemu. Kita kadang-kadang bertanya kepada mahasiswa, apa itu makanan yang halal dan thayyib? Semua makanan itu halal. Maaf, tidak semua makanan itu thayyib, tapi tidak semua makanan itu halal. Tadi Pak Ketua sudah mengatakan, ketika ada seorang peneliti berbicara tentang makanan, makanan semuanya bagus, tapi tidak semuanya halal. Dan kita orang Buton biasanya ketika ada sesuatu yang kita raih, kita kadang mengatakan barakatina tanawulihu. Betul bapak-bapak ya? Itu yang tidak pernah kita lupa. Apa artinya? Artinya kita sangat yakin bahwasanya sesuatu yang kita raih itu adalah sesuatu yang merupakan yang berkah. Makanya dalam berdoa, doa kita ini dikatakan doa oleh Sapu Jagat. Di Buton dulu saya ingat hampir semua imam, hampir semua ustadz menghafalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Yang pertama kita minta keselamatan dalam beragama. Saya kemarin tertarik diskusi bawah muksi bersama Pak Segung dalam grup WA. Saya nikmati diskusi, tapi saya tidak berani nimbrung. Saya nikmati ikuti, dan memang kadang kita umat Islam ini kadang rada-rada Yahudi. Kenapa orang Yahudi?
Yahudi itu dikit-dikit haram. Coba lihat orang Yahudi. Nabi Musa diturunkan 10 perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal dengan kata jangan, tidak boleh. Kemudian turun Nabi Isa, Nabi Isa juga kurang bagus. Nabi Isa terlalu lembut. Nabi Isa itu kalau dipukul pipi kananmu, kasih yang kiri. Gitu bapak-bapak ya, ibu-ibu, mungkin pernah dengar, saking lembutnya Islam turun, Islam berada di antara Yahudi dan Nasrani. Kalau hari ini ada sesuatu yang haram, ada hubungan kita yang terputus, la yadkhulul jannata qati, Allah tidak akan memasukkan surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalau ada yang haram, ayo kita halalkan hari ini. Ada yang belum menikah, Pak Ketua, mari kita halalkan. Kita amankan saudara kita, keluarga besar kita, KKIB. Mumpung kita rapat, kita ada di sini. Kemudian salamatan fiddin, selamat dalam agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Kita minta sehat walafiat tubuh kita, insya Allah. Corona, Covid yang ada sekitar kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat semuanya. Wa ziyadatan fil ilmi. Ilmu kita bertambah. Makanya doa kita yang kita ajarkan kepada anak-anak, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, wa barakatan fi rizki. Rezeki itu berkah, bukan banyak. Jadi kadang kita kadang apa ya? Kita kadang melihat orang, oh orang itu banyak uangnya, banyak hartanya. Bukan itunya. Tapi kita lihat dari mana dia mendapatkan uang itu, bagaimana caranya ia memperolehnya. Kalaupun dia banyak duit, tapi cara memperolehnya, cara mendapatkan dengan cara yang tidak baik, yaitu kita katakan tidak berkah. Dan insya Allah kita semua dilahir dari orang-orang tua yang senantiasa berpikir berkah, dan berkah. Karena ketika kita berbicara, kita tidak pernah lupakan barakatina tala waliyo. Silakan nanti, saya kurang juga ini perlu penelitian barakatina tala waliyo ini. Apa yang dimaksud? Apakah berkah doa orang-orang tua kita, atau memang dari makanan tadi disebut oleh Pak Ketua yang kita makan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ketika ada di antara kita hal-hal yang kurang mengenakan, mungkin tadinya halal ini, tadinya halal, tadinya haram, mari kita halalkan hari ini. Ada hubungan yang tidak baik, ada ketersinggungan, ayo kita luruskan. Benang yang kusut kita semua luruskan hari ini, kita bangun kebersamaan. Saya kadang bermimpi, tadi Pak Ketua sudah mengatakan, menyampaikan bagaimana potensi masyarakat Buton yang ada di Sulsel ini kita bangun. Kita belajar dari Cina. Orang Cina itu ternyata kenapa maju? Ternyata orang Cina itu dalam berbisnis tidak mempercayai orang lain selain turunan Cina untuk mengembangkan bisnis mereka. Jadi seperti apa ya, multi level. Kalau ada Cina yang kaya, itu yang pertama dia ajak, dia cari adalah sesama keluarga Cinanya. Makanya mereka maju, mereka berkembang, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada perasaan, mungkin ada perasaan perlomba, fastabiqul khairat, tapi yang dicari adalah bagaimana kalau saya sukses, saudara juga saya bisa sukses. Bagaimana kalau saya berhasil, saudara saya juga bisa berhasil. Itu yang kita mau. Itu yang kita bangun kalau bisa. Ya alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, saya ini juga apa ya? Saya kadang juga bilang saya ini profesor bukan kan? Ragu juga pada diri saya karena penampilannya masih seperti ini. Bukan cuma bapak ibu, ketika saya doktor juga banyak teman-teman bilang ini sudah benar doktor ya. Ya latar belakang kita dulu kan kita orangnya suka main. Kita ini tahu belajar ketika duduk di S2. S1 masih main-main, S2 baru sadar ternyata belajar itu penting. Dan alhamdulillah kebetulan istri saya juga profesor.
Kami sama-sama profesor di usia 48 tahun. Berkat doa Bapak Ibu semuanya. Saya usia 28 tahun profesor, istri saya bilang, tunggu saya Pak, kita perempuan bersama-sama. Kemarin buah saya tidak undang teman-teman karena COVID. Karena COVID, mohon maaf Bapak Ketua semuanya. Ya, istri saya tadi Pak Ketua bertanya dan Bapak saya perkenalkan. Istri saya profesor dalam bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kepala sekolah, sebentar lagi visitasi, jangan-jangan nanti asesornya istri saya. Tanya saja. Kalau ada profesor asesor itu berarti istri saya. Satu-satunya asesor ban SM itu istri saya. Promosi bapak ibu. Yang asesor ban SM kemarin diajak untuk jadi asesor perguruan tinggi, beliau tolak. Sudah capek, ingin menghabiskan waktu bersama anak-anak. Karena anak-anak mulai tumbuh, kita fokus urus anak-anak. Selanjutnya, ya, kemudian ada satu cerita yang luar biasa. Ada seorang pembantu Abu Bakar yang bernama Mistah. Pembantu Abu Bakar yang bernama Mistah ini ketika terjadi gosip, ketika terjadi satu ujian yang luar biasa yang menimpa Abu Bakar, juga menimpa diri Rasulullah SAW, yakni ketika Aisyah radhiyallahu anha digosipkan bahwasanya Aisyah melakukan hubungan yang tidak baik dengan salah seorang pembantu Rasulullah SAW. Bahasa hari ini disebut dengan selingkuh. Ini hadisul kazibi. Ketika Mistah ini pembantu Abu Bakar mau juga ikut menyebarkan informasi bahwasanya istri Abu Bakar, anak Abu Bakar Aisyah istri Rasulullah melakukan selingkuh, itu Mistah menyampaikan kemana-mana. Mohon maaf Bapak Ibu ya, biasanya kita kan, mohon maaf ibu-ibu di luar ya, bukan ibu-ibu di sini. Biasanya kalau ada gosip itu kan enak ceritanya. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, ya Mistah, mulai saat ini, mulai detik ini, dikarenakan kamu menyebarkan gosip yang tidak benar terhadap anak saya, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, sampai-sampai Rasulullah saat itu akan menceraikan Aisyah, dan Aisyah itu menangis sampai matanya bengkak. Ya, kita sendiri sebagai manusia biasa, kalau digosipkan ya pasti kita marah kalau itu tidak benar. Abu Bakar marah. Mendengar Abu Bakar marah, Rasulullah berkata, ya Abu Bakar, tidak boleh begitu. Maafkan dia. Maafkan dia. Memang memaafkan tidak gampang Bapak Ibu ya. Memaafkan itu bukan pekerjaan yang mudah. Memaafkan itu butuh perjuangan, butuh jihad yang luar biasa. Akhirnya Abu Bakar memaafkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin adza. Kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Itu kita diajak masuk, diajak ayo bergabung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kemampuan untuk memaafkan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga KKIB yang saya muliakan. Setelah Abu Bakar dinasihati oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar berkata, saya mohon maaf ya Rasulullah, saya hilaf, saya maafkan. Makanya saya kadang bertanya-tanya kepada orang, termasuk pada diri saya. Kita selalu mengatakan Rasulullah adalah teladan kita. Pertanyaannya, apa benar Rasulullah adalah teladan kita? Jangan-jangan kita mengatakan Rasulullah teladan kita, tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak kita lakukan, itu tidak kita laksanakan. Dan mohon maaf Bapak-bapak, Pak Ketua, para sesepuh, kita harus jaga agar grup KKIB itu dinamis. Jangan ada yang tersinggung. Apapun yang dibahas silahkan biarkan, itulah pemikiran kita. Dan mohon maaf orang tua kita Pak Wahid Musi, ketika Pak Wahid waktu itu bertanya di grup, saya katakan silahkan tulis Pak, itulah Islam, membuka lembaran baru menuju hari esok yang lebih baik lagi. Jadi insya Allah niat kita semua
Pak Ketua, Pak Sekjen, dan para sesepuh kita untuk berhalal bihalal hari ini adalah kalau ada kekeliruan kita di masa lalu, mari kita hapus, kita buka lembaran baru menuju hari esok lagi yang lebih baik. Potensi yang kita miliki mudah-mudahan kita berdayakan di masa yang akan datang. Dan terus terang saya sangat kagum pada Pak Ketua ketika membaca keberhasilan beliau ketika beliau dipercaya sebagai salah satu wakil rektor Unhas. Banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain dan beliau bisa tuntaskan. Kemarin saya bicara ke Pak Sekjen. Pak Sekjen, cobalah colik Pak Ketua ikut bergabung lagi di Unhas supaya bisa membawa nama Buton. Nama Buton. Jadi ini bukan nama Pak Ketua, nama Buton supaya kita juga dapat percikan. Oh, ini orang Buton loh. Percikan. Apalagi ada Pak Ishak sama selaku humas. Pak Ishak ini memang selalu tampil yang biasa di UI, cuma kita terasa sekali kalau Pak Ishak ya. Beliau sangat sering dipanggil ke UI Alauddin. Jadi kalau bicara komunikasi di UI ini itu pasti bicara Pak Ishak, pakarnya komunikasi, termasuk Pak Mulyadi. Cuma saya ya, ini jarang kita ketemu akhir ini karena COVID. Jadi mudah-mudahan percikan barakat tentara waliyu yang dibawa oleh masing-masing kita itu membawa berkah bagi kita semua, memberikan hal yang positif, aura positif bagi kita semua, dan kita bangga kita berada di tempat orang lain dan bisa memberikan hal yang terbaik bagi orang lain. Dan mudah-mudahan kebersamaan ini kita terjaga, terjalin. Mari kita buka lembaran baru menuju hari esok yang lebih baik lagi. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dari yang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebelum kita baca doa, mari kita sama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkati oleh Allah, kemudian kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah hari ini kita bangun kebersamaan yang lebih baik lagi menuju hari esok yang lebih baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa fujati nikmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma fa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahar minha wa ma batan min makanina hadha khas wa min buldani muslimina amma. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.